Posisi, posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Posisi. Tidak posisi itu podcast literasi dan inspirasi. Kita berharap setiap bahasan dengan tamu-tamu yang kita undang itu menjadi pengetahuan baru dan juga bisa menginspirasi. Hari ini teman-teman kita bersama Kang Rudi Susmanto. Kang Rudi ini mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024, dan hari ini dalam perhelatan Pilkada 2024 dia adalah salah satu kontestan, yaitu calon Bupati Bogor nomor urut 1. Juga saya ditemani dengan rekan saya Kang Ipin. Kang Ipin ini wartawan senior di dua-duanya lah senior. Masih muda, nggak senior. Ya, selalu masih muda, padahal generasinya sudah banyak yang lebih muda. Ya, Kang Rudi, tadi kita lihat datang sama rombongan teman-teman motor tua. Banget, gitu kan. Kita lihat juga beberapa postingannya juga sering banget motoran pakai motor tua. Sekarang lebih banyak waktu untuk kita bersantai, menyapa masyarakat, sekaligus menyalurkan hobi lama. Dan saya Hobi juga lama dapat memotoran. informasi, katanya punya koleksi motor-motor tua. Kalau koleksi enggak, tapi ngumpulin, kalau harga cocok kita jual lagi. Ada ini nggak, ada maksudnya Komunitas tua. pengalaman sejak kapan itu motoran? Emang seneng motor gitu? Saya senang motor tua dari SMP. Dari SMP kebetulan suka motor, tapi alhamdulillah dari dulu motor nggak kebeli. Jadi dari SMP, SMA saya bermain dengan beberapa komunitas motor tua, dan kebetulan saya punya teman, punya sahabat, usia saya belasan tahun, tapi saya bergaul dengan teman-teman yang usianya jauh daripada saya, usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jadi setiap pulang sekolah, saya mampir ke rumah, saya nyebutnya om-om tuh, ke rumah beberapa teman-teman itu, pasti beliau cuciin motor, panasin motor, habis itu taruh di garasi. Nanti kalau beliau touring, beliau bawa motor, saya dipinjemin motornya, nanti kalau mogok di tengah jalan, motor yang saya pakai dia pakai, lalu motor yang rusak saya perbaiki di pinggir jalan. Nah itulah hobi saya dari SMP, walaupun motornya nggak kebeli, tapi dengan kita bersilaturahmi. Karena kalau ditanya, kamu punya harta apa? Harta yang sebenarnya bukan uang. Harta itu adalah persahabatan, persaudaraan. Jadi dari motor ini banyak sekali merajut Ya. persaudaraan. Kita jadi punya banyak teman, punya banyak saudara, dan alhamdulillah pada saat saya sudah bekerja, punya rezeki, hubungan masih berjalan baik, silaturahmi masih berjalan baik. Beliau-beliau yang tadinya tua, semakin tua, jarang memotoran, motornya ada, saya datang ke rumahnya, saya beli. Artinya ini mimpi yang dulu sempat tertunda baru kemudian bisa diwujudkan sekarang, gitu. Proses yang panjang. Menarik waktu dia mengambil masa jabatan. Dia posting sepeda motor tuanya itu, lalu pulang dari gedung DPRD temani teman-teman Brotherhood. Iya, teman-teman Brotherhood, teman-teman motor antik klub Indonesia, dan kebetulan komunitas itulah yang selama ini menyertai perjalanan saya, dan mereka bukan hanya sekedar teman, mereka adalah keluarga besar saya. Hobi yang unik ya. Kalau orang suka motor tua, jarang membuang sesuatu hal. Motor tua itu kalau rusak diperbaiki, sama halnya dengan kehidupan. Kalau diperbaiki berkali-kali nggak akan dibuang, dipajang, ditaruh. Sama halnya dengan saya. Kita nggak pernah buang teman, nggak pernah buang saudara. Semuanya tetap dari awal sampai akhir bersama-sama. Jadi banyak juga ya nilai-nilai hidup yang bisa kita ambil dari komunitas motor tua. Kita mau juga langsung katakan sebagai calon kontestan, kita sudah masuk ke masa kampanye. Nah ini apa namanya, kesan menemui masyarakat banyak itu dari lokasi yang banyak ketemu ini, kira-kira makna yang paling membekas. Dalam kontestasi pemilu kepala daerah, kalau ini saya jujur dari dalam hati, pemilu tinggal 50 hari lagi, tapi semakin mendekati masa pemilihan, yang saya rasakan justru semakin haru. Kenapa saya menyampaikan semakin haru?
Tiap malam itu pada saat selesai berkegiatan, kita bersosialisasi, bersilaturahmi, bertemu dengan masyarakat Kabupaten Bogor dari berbagai macam kelompok, berbagai macam elemen. Saya kira mengukur diri. Ini Rudi Susmanto terjun dalam kontestasi pilkada, pemilunya tinggal 50 hari lagi. Kalau Tuhan meridhoi, masyarakat Bogor memberikan mandat kepada saya, apakah Rudi Susmanto sanggup? Apakah Rudi Susmanto bisa untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor? Tantangan cukup besar, tantangan cukup banyak. Dan itulah yang membuat saya akhirnya tiap malam kita merefleksi diri bahwa membangun Kabupaten Bogor kita tidak bisa sendiri. Membangun Kabupaten Bogor harus bersama-sama, punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama. Tidak perlu berpikir jauh panjang hal, tidak perlu banyak memberikan janji kepada masyarakat. Intinya adalah satu, buatlah masyarakat sejahtera, buatlah masyarakat Bogor bisa tersenyum. Kalau masyarakatnya sudah tersenyum, maka segala hal kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat, insya Allah sudah terpenuhi dan tercukupi. Tapi kan itu menjadi sebuah tantangan cukup besar bagi kita. Kemarin jadi ketua DPRD sibuk, kayaknya sekarang jadi calon justru lebih sibuk lagi ya. Nah bedanya kalau jadi ketua DPRD sibuknya murni kita menjalankan roda pemerintahan bersama-sama kepala daerah. Hari ini walaupun sibuk menyapa masyarakat, tapi kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Contoh salah satunya memotoran. Nah terkadang kalau di era hari ini orang pejabat naik motor dianggapnya flexing. Nah, tapi kita lupa sejarah bangsa kita. Presiden pertama Republik Indonesia, kacamatanya Ray-Ban, bajunya jas rapi, mobilnya pakai Mercy, tapi tidak pernah ada satu masyarakat Indonesia yang menganggap Pak Karno flexing. Dan tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa Soekarno tidak pro rakyat. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, walaupun era perjuangan masyarakat miskin masih banyak, kacamatanya bagus, bajunya bagus, mobilnya bagus, tapi semua masyarakat Indonesia menyebut Insinyur Soekarno adalah presiden yang pro rakyat. Hari ini pun kita menunjukkan kepada masyarakat, saya mau motoran, mau saya naik kuda, tapi ingat hati dan pikiran kita sama-sama mencurahkan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi jangan lihat penampilan. Jangan lihat dari penampilannya. Jangan-jangan yang sederhana villanya banyak. Jangan-jangan yang sederhana lebih dari yang kita bayangkan. Tapi jangan-jangan yang kita ngelihat, wow mobilnya bagus, motornya bagus, semuanya barang-barang mewah, taunya pinjaman. Dari sekian banyak tempat yang sudah dikunjungi selama proses kampanye, ada hal yang mungkin cukup berkesan dan membekas tuh? Banyak hal ya, ternyata pada saat kita itu jalan di malam hari khususnya, saat aktivitas kegiatan semua sudah berhenti, masyarakat mayoritas sudah beristirahat, cobalah kita lihat ke beberapa sudut-sudut kota yang ada di Kabupaten Bogor. Ternyata masih ada masyarakat kita, orang Bogor, yang ternyata tidurnya di gerobak. Masih ada masyarakat kita, orang Bogor, ternyata yang tidurnya masih beralaskan kardus di emperan-emperan toko. Dan ternyata pada saat kita melihat, kalau ini keseharian yang saya jalankan, IGD rumah sakit setiap malam saat jalan sepi disuruh riuh, pasien datang malam hari, dan mereka berharap mendapatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Jadi tentunya itulah sesuatu hal yang baru, dan kita pun melihat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor, Bogor sebagai wilayah aglomerasi dari daerah kota Jakarta, tidak semua wilayah di Kabupaten Bogor sudah mendapatkan infrastruktur yang baik, infrastruktur dasar. Contoh, tidak jauh dari sini, masih ada satu wilayah yang belum teraliri listrik, masih ada satu wilayah yang masyarakatnya, anak-anaknya tidak dapat sekolah karena tidak ada infrastruktur sekolah. Nah tentunya ini menjadi sebuah tantangan kita bersama, bukan hanya tantangan untuk Rudi Susmanto dan Pak Ade Ruhandi, karena kita tidak tahu siapa yang akan memimpin Kabupaten Bogor ke depan. Siapapun yang memimpin Kabupaten Bogor ke depan, tentunya pastikan kebutuhan dasar untuk masyarakat Kabupaten Bogor terpenuhi dan masyarakatnya terlayani dengan baik. Sempat ngira nggak sih, Ketua, ternyata di Bogor masih banyak kondisi-kondisi yang
Ya seperti Iya. itulah yang disebutkan tadi. Karena saya senang main dari dulu. Main mau motoran di aspal maupun di gunung. Kita main ke gunung-gunung. Dan hal itu memang kita lihat sudah ada. Tapi bicara pada saat saya menjabat sebagai anggota DPRD, bahkan sebagai ketua DPRD, berdasarkan Undang-Undang 23, kita adalah penyelenggara pemerintahan. Kita mitra yang sejajar. Tapi bicara kebijakan yang kita ambil, kebijakannya berbeda antara DPRD, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan eksekutif kepala daerah. Nah tentunya dalam kontestasi pemilu kepala daerah, bukan jabatan yang kita cari, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang kita miliki, bahwa kebijakan tersebut, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita alami, mudah-mudahan dapat kita implementasikan 5 tahun ke depan untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi sebelum kita jauh-jauh lagi bicara soal apa yang akan kita lakukan, kita ingin juga mengajak BSP, karena Pak Rudi Susmanto ini bisa berpikir sampai seperti itu. Kita juga pengen tahu. Maksudnya mungkin masyarakat juga perlu tahu juga siapa sih Background-nya. Katanya saya baca tulisan teman saya tuh, Putra Pajajaran yang dibesarkan Mataram. Filosofinya. Nah itu ada kisahnya nggak? Ada kisahnya nggak? Ya, jadi saya Rudi Susmanto, lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. Kalau lahirnya di wilayah selain Bogor, saya tidak perlu malu-malu untuk menyampaikan. Saya lahir di salah satu kota di Indonesia, yaitu saya lahir di kota Solo. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan, ibu saya orang Sumedang, Cimalaka. Bapak saya berdinas di Solo di Kesatuan Komando Pasukan Khusus. Saya lahir tahun 1985. Pada saat itu Kopassus itu pertama namanya RPKAD. Lalu berubah nama menjadi Kopasanda. RPKAD itu Resimen Para Komando Angkatan Darat, berubah menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda. Tahun 1985 nama Kopasanda berubah menjadi nama Kopassus. Maka pada saat saya lahir, bapak saya sedang perubahan nama dari Kopasanda menjadi Kopassus, makanya nama saya Rudi Susmanto. Sus itu Kopassus, Man itu pemantapan, To itu tempatnya di Wonosegoro. Jadi akronim itu, Pak. Saya lahir, ibu saya dibawa ke rumah sakit, lalu bapak saya diberikan izin oleh komandannya untuk datang ke rumah sakit. Bapak saya berkarir dari pangkat paling bawah, dari pangkat prajurit 2, anak prajurit. Bapak saya berkarir, Bapak dan ibu saya kebetulan tidak mendapatkan pendidikan seperti saya, diberikan keberkahan. Bapak saya hanya lulusan SMP, berkarir dari pangkat paling bawah, lalu beliau pensiun terakhir pangkatnya pembantu letnan 1, jabatannya Babinsa. Ibu saya ibu rumah tangga. Maka bisa terbayangkan hari ini Rudi Susmanto terjun ke kontestasi politik, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Ini menjadikan sebuah contoh bahwa terjun ke politik tidak harus berangkat dari anak orang kaya. Terjun ke politik tidak harus kita berangkat dari kita punya uang. Tapi terjun ke politik karena kita punya niatan yang baik. Pada saat kita punya niat yang kuat dari dalam hati, dalam pikiran, maka alam dan Allah akan meridhoi, Allah memberikan jalan. Dan alhamdulillah, saya nyebutnya ini anak kemarin sore, umur 39 tahun, yang tumbuh kembang kita berpindah-pindah tempat, lahir di Solo, lalu Kopassus Pemekaran, saya di grup 2, lalu pindah ke Bukit Barisan. Dari Bukit Barisan saya pindah ke Pusdik Kopassus Batu Jajar Bandung, pernah pindah ke Magelang, kembali lagi di Solo. Makanya orang Bogor selalu nanya, "Iya Rudi orang mana?" Saya keseharian di rumah dengan ibu dan bapak menggunakan bahasa Sunda, keluar rumah ketemu teman pakai bahasa Jawa, masuk sekolah pakai bahasa Indonesia. Nah, makanya kenapa namanya Susmanto. Nah, saya pun Sus itu Kopassus, Man itu pemantapan, To itu tempatnya di Wonosegoro. Nah, maka kalau orang Sunda ngomong, nah Sunda ayat To aja. Nah, jangan salah. Kita pelajari itu di YouTube ada kitab Jayabaya. Noto Negoro. Jadi pemimpin besar katanya akhiran namanya kalau nggak Noto Negoro. Soekarno, Soeharto, sebentar lagi Prabowo Subianto. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti Rudi Susmanto. Memang udah diproyeksikan mungkin. Tapi gimana waktu itu dengan kondisi yang terus pindah-pindah ketua ini bikin lebih adaptif atau? Nah, justru pada saat tumbuh kembang, saya kecil, saya pindah-pindah tempat. Saya pindah ke berbagai wilayah di Indonesia, kita bisa melihat
bagaimana warnanya Indonesia. Saya ikut Pak Prabowo Subianto, saya pun sama, bisa seminggu sekali kita berpindah-pindah negara pada saat itu. Kita melihat potensi beberapa negara di dunia. Pada saat kita melihat, luar negeri itu luar biasa, Eropa itu luar biasa. Tapi pada saat kita melihat bangsa kita, ternyata potensi bangsa kita lebih luar biasa. Di Eropa ada musim dingin, ada musim panas, ada pada saat musim dingin semua aktivitas terhenti. Tapi bicara Indonesia dari Januari sampai Desember, khususnya Kabupaten Bogor, kapanpun kita mau bekerja 24 jam bisa. Contoh kita di Paris. Di Paris jam 8 malam kita masih ketok-ketok batu, masih bangun rumah, bangun infrastruktur. Tetangga kiri kanan pasti marah. Harus sudah waktunya istirahat. Minggu nggak boleh ada aktivitas apapun. Musim dingin pertanian semuanya berhenti. Tapi bicara Kabupaten Bogor, selama kita mau, selama kita bersama-sama, banyak potensi yang dapat dikembangkan. Posisi